Nah, Bapak Ibu semua, inilah judul yang akan kita sampaikan, yaitu Agrosawit High Quality Fertilizer Booster untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar kelapa sawit. Kemudian Bapak Ibu semua yang baru bergabung ya di program Zoom training ini, ya alhamdulillah saya di Brilliant Biz ini sudah masuk di tahun ke-6 untuk terus mendampingi para mitra ya, bagaimana caranya kita betul-betul bisa mengaplikasikan produk ini dengan baik ya, kemudian eh, berupa edukasi-edukasi dan pendampingan. Karena program edukasi itu bukan hanya Zoom training, ada seminar offline yang kita adakan di kantor setiap hari Selasa siang ya seperti kemarin. Ada juga training dan untuk menduplikasi konsultan produk pertanian Brilliant Biz ini ada juga yang namanya program Diklat ya, pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian ya Brilliant Biz ini, yang tujuannya adalah untuk menduplikasi konsultan supaya jauh lebih banyak. Karena siapapun Bapak Ibu semua yang sudah mematahkan diri untuk memasarkan produk agrosawit ini, ya tentunya kita harus bertindak sebagai konsultan produk tersebut. Ya, jadi harapan saya adanya duplikasi ini tujuannya adalah yang pertama untuk bahwa kita sebagai mitra dari Brilliant Biz ini bisa tampil ya sebagai konsultan dan memberikan solusi buat para petani, ya edukasi buat para petani, baik petani tanaman semusim maupun tanaman keras ya seperti komoditas perkebunan kelapa sawit ini. Edifikasi ada itu tidak pernah berubah sebagai praktis petani terpadu ya, kemudian konsultan produk pertanian Brilliant Biz ini sudah masuk tahun ke-6. Ya alhamdulillah masih diberikan amanah oleh owner, oleh perusahaan untuk terus mendampingi Bapak Ibu semua. Ya, saya ucapkan juga selamat datang Bapak Ibu semua yang memang baru ingin mengenal tentang produk agrosawit ini ya. Silahkan disimak ya, mudah-mudahan di sini ada nilai keberkahan yang tadinya kita belum bisa memanfaatkan momentum ya di industri sawit ini. Nah, setelah mengikuti program Zoom training ini mudah-mudahan menjadi ada pencerahan, terutama kita bisa merekomendasikan kepada para petani ya, petani sawit ya yang tadinya kesulitan menghadapi berbagai macam kendala, tanaman dipupuk tapi masih ada ngetrek, tanaman dirawat tapi kok responnya kurang bagus. Nah, mudah-mudahan melalui program Zoom Trading ini dengan uh, materi tentang agrosawit ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya yang memang belum tergabung di Brilliant Biz ini bisa mengambil berkah dan hikmah, terutama supaya kita pun bisa sama-sama memberikan edukasi dan solusi buat para petani sawit. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu semua, ini juga foto kebersamaan kita ya, foto yang diabadikan di 5 tahun yang lalu ya, ketika ada akan edukasi antara produsen, kemudian owner based corporation ya atau owner Brilliant Biz ini dan support system. Dan alhamdulillah foto kebersamaan ini ya sebagai salah satu tanda ya di mana saya mau mulai mengedukasi seluruh produk based farming ya, tepatnya di 5 tahun yang lalu ya, karena memang sebenarnya dulu ada juga produk yang sudah lebih awal egg farming ketika itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, yang paling inti di dalam mengatasi permasalahan di industri kelapa sawit di Indonesia sebetulnya bukan hanya berupa pupuk, tapi Bapak Ibu semua juga harus mengenal apa itu materi tentang tanah, pupuk, dan pemupukan. Ada lagi tambahan nanti morfologi pohon kelapa sawit. Ya, nah ini materi penting karena tanah, pupuk, dan pemupukan ini adalah salah satu media atau tempat di mana kelapa sawit itu adalah tumbuh, pupuk itu adalah bahan ya yang mengandung nutrisi baik berbahan organik maupun anorganik. Kemudian di sini pemupukan sebagai aktivitasnya untuk meningkatkan produktivitas hasil tanaman buah segar kelapa sawit. Dari sinilah Bapak Ibu semua kita akan belajar, kita akan berikan materi dasar tentang kelapa sawit. Nah, mulai dari jenis tanah dulu. Nah, ketika kita mengenal planet bumi, di sini kita mulai mengenal apa itu tanah. Karena tanah ini adalah salah satu sumber, ya sumber daripada terciptanya proses manusia. Meskipun bukan hanya tanah saja, karena apa yang kita konsumsi hari ini, makan nasi, makan lauk pauk, itu semuanya saripati tanah. Yang terdiri dari 4 unsur, air, angin, api, dan tanah. Nah, sekarang kita lihat, tanah itu sebetulnya apa? Nah, Bapak Ibu semua, tanah itu adalah material alami di permukaan bumi atau di kerak bumi yang terdiri dari berbagai campuran mineral
bahan organik, air, dan udara. Jadi ada 4 unsur. Mineral, ada unsur hara dan lain-lainnya ya. Kemudian bahan organik, bahan berasal dari bahan-bahan alami, ada air dan ada gas atau udara ya. Ada gas karbon dioksida, ada hidrogen, oksigen ya. Kemudian yang membentuk lapisan secara horizontal, kemudian tempat tumbuhnya tanaman dan tempat berkembangnya mikroorganisme. Itu definisi tanah, sebagian besar para ahli menyimpulkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, perlu saya sampaikan, kenapa pemilik kebun sawit itu ketika mengaplikasikan pupuk, itu hasilnya berbeda-beda, padahal pupuknya sama. Karena mereka, mohon maaf ya, belum mengetahui ternyata kesuburan tanah-tanah yang ada di Indonesia ini, terutama ya, itu setiap jengkalnya itu berbeda-beda. Jelas beda jenis tanah, beda cara pemupukan atau beda jenis pupuk. Nah, maka akan kita detilkan sebetulnya apa yang menyebabkan kok di sini tanaman sawitnya produktivitasnya tinggi ya, yield per tahunnya bisa di atas 30 ton. Yang ini kok malah di bawah 30 ton. Nah, disinilah kita harus mengenal dulu ya. Oke, kita simak lagi berikutnya. Nah, ini salah satu tipe tanah. Tipe tanah itu terbentuk dari 4 unsur. Ada clay yang disebut dengan liat, yang lengket ya. Kemudian ada loam, loam itu adalah lempung. Ini tanah ideal. Drainasenya baik, porositasnya bagus ketika hujan, tidak menggenang air, kemudian bisa menyimpan air juga, dan kaya akan nutrisi. Kemudian sand ini berhubungan dengan pasir, drainasenya baik, tapi miskin hara. Kemudian silt ini berhubungan dengan debu, dapat menahan air, mudah membadat jika kering. Nah, percampuran antara clay dengan sand, kemudian loam dengan clay, nah ini ada prosentasenya, maka terbentuklah tadi tanah tadi. Dari 4 ini dijelaskan lagi, tanah itu ternyata terbagi lagi, ada 10 jenis. Mungkin Bapak Ibu semua pernah ya yang tinggal di daerah Jawa, ya di Jawa Tengah, ada namanya Sungai Bengawan Solo. Di situ atau yang ada di Kalimantan Timur ya Sungai Mahakam ya, kemudian Kapuas, Barito di tempat-tempat lain juga. Ketika di situ ada aliran air, kemudian di situ ada material yang terbawa, kemudian mengendap, terjadi sedimentasi, itulah yang disebut dengan tanah aluvial. Tanah aluvial ini ya karena hasil endapan. Endapan bisa danau ya, kemudian gerangan air hujan, kemudian setelah kering menjadilah tanah yang memang bisa untuk digunakan untuk menanam. Nah, ini jenis tanah aluvial. Kemudian ada lagi identik dengan tanah jenis mineral yang kaya akan mineral, yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini terbentuk karena hasil letusan gunung berapi. Setelah terjadi erupsi, ya letusan, kemudian seperti dulu di Jawa Barat ada namanya Gunung Galunggung ya, tahun 82 meletus, 8283, kemudian setelah meletus di situ tidak ada kehidupan. Tapi apa yang bisa diambil sekarang hikmahnya? Ternyata tanah-tanah yang sudah terkena erupsi tadi, letusan tadi menjadi tanah yang sangat subur. Itulah tanah vulkanik. Kandungan unsur hara dan mineralnya sangat tinggi. Jelas kalau kita menanam di sini ya irit dari penggunaan pupuk karena situ sudah mengandung mineral yang tinggi. Ya, kemudian tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi yang ini ada hubungannya dengan tanah-tanah yang bekas letusan gunung berapi ya, ini tanah vulkanik. Kemudian ada lagi beberapa semua, ada tanah organosol. Nah, ini bagi Bapak Ibu semua yang tinggal di daerah Kalimantan, ya di daerah Pulau Sumatera yang di situ ada lahan gambut. Nah, tanah organosol ini prinsip dasarnya adalah berasal dari pelapukan bahan organik. Kemudian di situ ada 2 jenis tanah organosol itu, ada tanah gambut dan tanah humus. Apa bedanya? Tanah gambut itu adalah tanah yang terbentuk ya melalui proses composting, karena di situ akan mengundang bakteri pengurai bahan organik sehingga asam organik akan semakin meningkat. Maka ketika asam organik meningkat, pH di tanah gambut itu akan bersifat asam. Maka ketika ditanam kelapa sawit kok tidak ada pertumbuhan, dipupuk malah malah mau mati gitu kan. Itulah karakter tanah gambut. Dan biasanya petani sawit itu bingung. Di tempat lain pakai pupuk tunggal, di aplikasinya tanah gambut kok tanaman saya kok nggak respon. Nah, maka disinilah kita harus mengenal dulu. Jadi tanah gambut itu proses pelapukannya atau proses compostingnya itu belum tuntas semua. Makanya di situ setengah membusuk. Ya, dan tingkat keasaman tinggi, drainase buruk dan tidak subur. Karena apa? Masih proses. Nah, lain lagi dengan tanah humus. Kalau tanah humus itu tanah yang ideal untuk semua komoditas tanaman. Jadi di situ terbentuk dari tumbuhan ya atau bahan organik dan mengalami pelapukan yang sempurna. Itulah jenis tanah organosol.
Hanya kemarin alhamdulillah Bapak Ibu semua saya mengisi ya di daerah Singkawang ya, di situ ada juga petani yang memang menanam di daerah apa namanya di daerah gambut ya jenis organosol ini. Kemudian kita berdiskusi ya, intinya setelah saya menyampaikan materi ini semua insya Allah tertarik dengan produk agrosawit karena apapun jenis tanahnya ya solusinya tadi produk agrosawit. Nah, karena kita punya produk ini sudah diriset 20 tahun yang lalu dengan kandungan 12,632 ini insya Allah cocok untuk lahan-lahan ya yang berbagai tipe tadi. Nah, kita kenalin saja dulu ya jenis tanahnya dulu ya. Kemudian di sini ada lagi laterit ini ya, tanah yang memang sudah mengalami hilangnya unsur hara karena proses leaching, pencucian unsur hara. Biasanya kurang subur ya dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan. Biasanya kalau didominasi dengan lempung, bukan lempung apa, liat, clay, maka dijadikan tembikar ya, bahan-bahan alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Nah, ini tanah laterit. Nah, kemudian ada lagi tanah jenis kapur. Nah, di Jawa Barat ada yang namanya terkenal di Kabupaten Bandung Barat ya, ada namanya Padalarang, Tagung Apu. Nah, di sana itu kapur melimpah dan tanah yang mengandung kapur tinggi, kalaupun ditanam itu tidak akan optimal karena pasti akan bersifat basah. Toleransi untuk tanaman itu maksimal 7,5 pH-nya. Mungkin kalau air apa namanya air alkali ya seperti alkabes diteteskan di air demineral itu bisa naik sampai 9,5 masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Di atas itu tubuh tidak toleran. Bahkan fungsi daripada lambung bisa bisa terhambat karena lambung itu harus dalam kondisi asam untuk menghancurkan makanan ya secara proses kimiawi di dalam. Nah, kalau di dunia pertanian unsur kapur yang mengandung unsur kapur misalkan ada kalsium magnesium karbonat yang disebut dengan dolomit ya atau kalsium karbonat disebut kapur pertanian ataupun unsur kapur apapun saja yang ketika kita cek pH-nya di atas 9,5 atau di atas 7,5 ya jelas tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Makanya tanah di daerah Padalarang, Bandung Barat itu ya harganya sangat sangat terjangkau. Karena di situ ya ada bonusnya, sudah bonusnya kan di situ banyak pabrik kapur ya. Bonusnya adalah polusi ke pernapasan kita, kemudian ditanam pisang-pisang yang tidak optimal pertumbuhannya, inilah jenis tanah kapur. Nah, kemudian ada lagi tanah jenis mergel ini adalah tanah campuran antara kapur, pasir, dan tanah liat. Terbentuk karena curah hujan yang tidak merata. Nah, mungkin Bapak Ibu semua pernah melihat ya jenis tanah seperti ini. Oke, berikutnya lagi ada lagi jenis tanah podsolik merah kuning. Nah, jenis tanah podsolik merah kuning atau Bapak Ibu pernah melihat jenis ada tanah ada yang warnanya merah campur hitam atau kuning campur hitam. Itulah jenis tanah podsolik yang dikatakan para ahli adalah tanah yang miskin hara tapi kaya akan besi dan aluminium. Besi dan aluminium ini adalah salah satu unsur ya, unsur kimia yang bisa mengikat unsur fosfor dalam proses pemupukan. Jadi kalau kita mendeteksi nih yang namanya tanah jenis podsolik ini, kemudian kita aplikasikan pupuk yang mengandung unsur fosfor tunggal ataupun secara pupuk majemuk, nah itu bisa diikat oleh aluminium dan besi sehingga pemupukan tidak efektif. Ini jenis podsolik, ya. Kemudian jenis tanah berikutnya litosol. Nah, litosol ini adalah tanah yang baru terbentuk karena proses pelapukan yang sangat rendah. Jadi Bapak Ibu semua kalau kita ya pernah mungkin ya kalau saya pernah mengalami menginjak jadi di puncak Gunung Slamet di Jawa Tengah itu ada yang namanya tanah yang campur dengan bebatuan yang belum terjadi pelapukan. Itulah kategori tanah litosol. Karena pelapukannya yang sangat rendah sehingga di situ antara tanah dengan batu itu nyampur. Itu jenis karakter tanah litosol. Kemudian kalau tanah latosol, nah ini jenis tanah yang tingkat pelapukan berintensitas tinggi. Artinya yang berupa batuan tersebut sudah bisa dirubah menjadi tanah. Tapi karakternya hampir sama dengan tanah potsol tadi, mengandung besi dan aluminium bagian bawah, meskipun di atasnya sudah mengandung yang namanya humus. Humus itu adalah bagian tersederhana dari proses composting, proses penyerahan material organik berusia kompleks menjadi sederhana. Kemudian dalam proses anaerob ya, nah disitulah humus. Nah humus itulah yang bisa menyuburkan lahan pertanian. Ya, itu ya. Kemudian ada lagi, nah itulah jenis tanah. Ada 10 jenis tadi yang saya bahas mengenai pengenalan jenis tanah. Nah, adanya keberhasilan, mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar aplikasi produk pupuk
tunggal, katakanlah mohon maaf ya saya sebut saja ada urea SP36 KCl ya, kemudian diaplikasi secara tunggal. Kemudian di tanah-tanah yang memang berbeda jenis, di situ ada laporan. Ada yang bilang bagus, ada yang wah dipupuk juga percuma, tidak ada respon. Nah, disinilah kita harus cerdas. Maka setelah kita mengenal tadi tentang ilmu tentang tanah tadi, ya terbentuk dari 3 tipe, 4 tipe tadi, ada clay, loam, sand, dan silt tadi. Kemudian ada 9 jenis, 10 jenis tanah. Nah sekarang kita kenal dulu pupuknya dulu, ya. Jadi pupuk itu definisinya adalah bahan yang mengandung unsur hara, ya baik yang bersifat organik, yang alami, maupun bersifat kimia anorganik yang diberikan pada tanaman atau tanah untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kualitas tanaman. Itulah pupuk. Maka pupuk ini ada yang berasal dari sumber alami, bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, tadinya namanya pupuk organik, dan ada yang dari pupuk kimia anorganik. Nah sekarang kita tidak sedang membentur-benturkan urusan kimia organik. Kenapa? Karena para ahli sudah sepakat untuk memenuhi ketersediaan hara ideal setiap komunitas tanaman, ya. Jadi intinya nutrisi itu harus terpenuhi, baik itu secara organik maupun kimia anorganik. Yang penting di sini ada kurung buka dan kurung tutup, harus ramah lingkungan. Nah, saya singgung sedikit. Produk agrosawit meskipun izinnya kimia anorganik, tapi saya klaim ramah lingkungan. Kenapa? Karena produk tersebut mudah larut di dalam tanah. Apalagi situ ada unsur air, mudah larut di dalam air karena teknologi water soluble tadi. Nah, kemudian dari jenisnya berdasarkan kandungan ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk, ya. Nah, di sini jelas beda. Apa bedanya pupuk tunggal dan pupuk majemuk? Pupuk tunggal adalah pupuk yang dalam satu kemasan hanya ada satu unsur, seperti urea, unsur nitrogen saja. Nitrogen 46%, bioret 1%, sisanya adalah amonium, NH4 ya. Kemudian kalau pupuk majemuk adalah pupuk yang dalam satu kemasan terdiri dari lebih dari dua unsur. Ya, apakah itu ada unsur nitrogen dan fosfornya saja, atau fosfor dan kaliumnya saja, ya, seperti monokalium fosfat. Nah itu adalah MKP, ya itu adalah unsur yang tidak mengandung unsur hara nitrogen, ya. Nah seperti itu namanya pupuk majemuk. Kemudian berdasarkan sumbernya pupuk organik dan pupuk anorganik, apalagi sekarang sedang digaungkan tentang sustainable, tentang sawit yang berkelanjutan. Nah kita terus menggaungkan itu semua. Sekarang pemerintah pun punya program sawit yang berkelanjutan. Artinya, ketika ada pohon sawit di situ ada bunga jantan ya, tangkos yang memang tidak dimanfaatkan bisa dijadikan kompos sebagai bahan organik, itu pun bagus. Ya, nah ini berdasarkan sumber pupuk organik dan pupuk anorganik. Berdasarkan bentuk ada pupuk padat, pupuk cair ya, ada POC ataupun ada berupa briket, ada berupa granul, vegetable powder. Itu jenis dan bentuknya ya. Kemudian dari berdasarkan unsur hara, ada pupuk memang unsur hara makro saja, ada unsur hara mikro saja, ada gabungan semuanya. Nah, nanti akan kita ceritakan seperti apa dasarnya produk agrosawit ini. Dilihat dari omset bulanan yang setiap hari semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu semua yang belum mengambil kesempatan untuk bisa memasang produk ini ya sangat disayangkan. Karena produk ini alhamdulillah ya tingkat penyerapan dari pangsa pasar petani sawit ini sangat luar biasa. Ya, nanti kan kita detailkan. Nah, kemudian ada lagi di sini. Cara aplikasinya, jadi pupuk itu sebagian besar ada dua cara pengaplikasian. Ada melalui dengan sistem foliar spray yang disemprot ke daun, ada juga yang diaplikasikan melalui soil application. Soil application itu bisa ditanam, bisa ditabur, bisa dikocor. Dikocor itu berarti dilarutkan di dalam air. Nah, itu cara pengaplikasian pemupukan. Jadi nutrisi bisa masuk ke dalam jaringan tanaman melalui dua pintu utama. Pintu stomata mulut daun yang ada di bawah daun, dan pintu meristem perakaran atau akar-akar yang aktif, yang muda. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian di sini kita harus pula mengenal ciri-ciri defisiensi unsur hara pada tanaman. Defisiensi adalah kekurangan. Jadi kalau kita melihat ada kebun kelapa sawit ya seperti daerah Sumatera ya, saya alhamdulillah ada kesempatan lu pernah roadshow Bandung ke Aceh, ngisi beberapa titik di sana. Karena di daerah Sumatera itu endemik, yang namanya Ganoderma, jamur Ganoderma. Di sana itu kita kalau melihat sawit itu, ya pelepah bagian bawah itu seperti terbakar dan gosong seperti terkena herbisida. Dan Ganoderma itu adalah salah satu jamur yang bisa ya merubuhkan pohon kelapa sawit. Nah, itu harus kita kenali ya, apakah ini defisiensi hara kekurangan unsur kalium
Apakah betul-betul karena serangan dari Ganoderma? Apakah ini defisiensi karena unsur magnesium kekurangan? Apakah kekurangan nitrogen? Nah, ini harus kita kenali semua. Nah, supaya tidak bingung, tadi sudah saya sampaikan tipe tanah ada 4 tadi, kemudian ada 10 jenis tanah. Apapun jenis tanahnya, apapun permasalahannya yang tidak ada hubungan dengan hama dan penyakit, maka agrosawitlah solusinya. Karena agrosawit dengan formula 12632 ini salah satu pupuk yang sudah diriset 20 tahun yang lalu, ya, lebih dari 20 tahun, dan bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis tanah. Nah, itu poin utamanya. Ya, jadi eh, sengaja saya sampaikan supaya tidak ada lagi keluhan. Petani aplikasi pupuk, oh tidak direspon. Nah, kalau dengan agrosawit tidak ada istilah tidak direspon. Nanti akan kita detailkan ya, seperti apa keunggulannya. Kemudian morfologi pohon kelapa sawit pun saya harus kenalkan ini, ya. Karena ini adalah famili Palmae, palem-paleman. Palem-paleman itu ada kelapa sawit, ada kurma, kemudian ada apa lagi? Ada jernang, ada salak, ya, ada kelapa. Nah, ini adalah famili Palmae. Famili Palmae ini kategorinya adalah jenis berbiji tunggal yang disebut dengan monokotil. Setiap tanaman monokotil, ya untuk tanaman keras yang umurnya panjang, pasti dia berakar serabut. Ya, makanya famili palma ini mau kurma mau sawit ya, itu berakar serabut, tidak ada akar tunggal. Karena akar tunggal itu adanya di tanaman dikotil seperti durian, mangga, manggis, rambutan, lengkeng dan lain-lainnya. Nah, kita kenalkan. Jadi di sini perakaran sawit ini itu menyebar ke samping, ya. Kemudian ada juga yang menggulung ke bawah, vertical root. Nah, kenapa aplikasi agrosawit yang kita rekomendasikan kita tanam di 25 cm sampai 30 cm dari pangkal pohon karena kita sedang memberikan makanan untuk akar-akar yang muda yang sedang aktif. Jadi sebetulnya pemupukan itu simpel ya. Jadi jangan jauh-jauh dari pangkal pohon ya. Nah, itu nanti akan kita detailkan cara aplikasinya. Jadi kita mengenal nih. Ini adalah morfologi pohon kelapa sawit dari morfologi perakarannya. Nah, sekarang kita kenalkan juga batang sawit, karena sawit ini kan 4 tahun persiapan untuk buah pasir yang masih umum karena belum ada varietas yang terbaru lagi. Nah, dari situ kita harus mengenal ya seperti apa namanya pelepah gitu kan. Kemudian dari setiap pelepah itu bisa memunculkan yang namanya bunga jantan dan betina. Kemudian kita lihat lagi di sini ada morfologi bunga kelapa sawit. Nah, ini penting saya sampaikan. Bapak Ibu semua, pohon kelapa sawit itu adalah pohon yang memiliki dua jenis bunga yang berbeda dan memang tidak satu rumah. Ya, nah di sini portfolio kelapa sawit ini ada kategori bunga betina, yaitu yang nanti akan kita panen sebagai tanaman buah segar kelapa sawit kalau sudah terjadi polinasi penyerbukan. Nah, yang ada spikeletnya itu bunga jantan. Nah, itu bisa 80 sampai 100 lebih spikelet yang membawa apa namanya? Benang sari atau kotak sari ya, bunga jantan. Nah, kemudian proses penyerbukan bunga kelapa sawit, pollination ini, itu bisa disebabkan 3 unsur. Yang pertama, karena secara alami unsur angin, pertemuan antara bunga jantan tadi yang memiliki umur setelah matang itu tidak lebih dari 4 jam, kemudian menempel di bunga betina bagian putiknya, di situ akan terjadi penyerbukan yang akan terbentuk nanti adalah tandan buah segar kelapa sawit. Kemudian hand pollination, apakah efektif ketika kita mau menyerbukan kelapa sawit dalam luasan jutaan hektar? Tidak mungkin. Karena hand pollination ini biasanya digunakan hanya untuk industri pengadaan benih yang bersertifikat. Jadi setelah kita para researchers meneliti, kemudian menyilangkan antara eh, pohon ya, baik itu Dura, Tenera, Visifera, kemudian disilangkan. Dura, Tenera, Visifera itu adalah jenis eh, yang membedakan adalah prosentase kernel dengan daging buahnya. Nah, itu disilang-silangkan oleh para ahli, kemudian biasanya itu dibantu dengan hand pollination, di apa namanya, diserbuk secara manual. Nah, yang paling utama kehadiran kumbang Elaiodobius camerunicus. Jadi kumbang ini dia datang ketika mencium wanginya bunga jantan. Dan bunga jantan jauh lebih matang pertama biasanya. Nah, setelah bunga jantan ini eh, apa namanya
benang sarinya sudah mulai matang, nah itu Elaiodobius ini, elai ini kan diambil dari nama Latin dari kelapa sawit ya. Elaiodobius karena ini kumbang khusus di kelapa sawit. Dan ini sahabat petani untuk memacu proses polinasi penyerbukan. Kemudian setelah Elaiodobius cameronicus ini tertarik dengan bunga betina yang membawa feromon bau tersendiri juga, maka dengan tubuh ya yang belepotan benang sari tadi dengan sendirinya itu membantu proses penyerbukan. Nah, inilah dahsyatnya Bapak Ibu semua hukum alam. Siapa yang memerintah ini semua kira-kira? Nah, jadi inilah morfologi bunga. Ya, bunga itu. Nah, ini bunga betina dan bunga jantan. Nah, kalau di dalam satu pohon didominasi oleh bunga betina semua, itulah yang disebut dengan buah landak. Jadi meskipun buah landak itu hampir sama dengan tanaman buah segar kelapa sawit, cuman banyak seperti duri-duri warna hijau. Dan kalau diekstrak, itu tidak ada minyak CPO-nya. Dan kalaupun satu pohon didominasi oleh bunga jantan, itu yang disebut dengan tangkos. Yang dipanen jang-jang kosongnya saja yang dijadikan kompos. Ya, lantas seperti apa sek rasio yang dibutuhkan? Nanti ada materi tersendiri. Maka Bapak Ibu semua paling minimal harus tahu ya. Jadi kalau ada tanaman kelapa sawit didominasi oleh bunga jantan saja, yaitu tuh tanaman jantan yang disebut dengan tangkos tadi. Didominasi oleh bunga betina saja, nah itulah yang disebut dengan bunga buah landak. Pak, apa yang istilah dengan buah cengkeh? Kalau buah cengkeh adalah buah yang sudah terjadi polinasi penyerbukan tapi busuk. Nah, busuknya karena apa? Bisa karena hama penyakit tanaman dan bisa karena defisiensi hara. Nah, maka minimal kita terbuka dulu lah pikiran tentang budidaya kelapa sawit ini ya sebelum kita aplikasi produk agrosawit. Nah, kemudian ada lagi sek rasio bunga sawit. Jadi sek rasio bunga sawit ini apa sih Pak yang menyebabkan bunga kelapa sawit didominasi oleh bunga jantan saja atau bunga betina saja? Ya, penyebabnya ada tiga. Karena genetik, karena faktor lingkungan, misalkan karena kemarau, terik panas, akhirnya eh, terjadilah yang namanya perubahan suhu dan menyebabkan yang dominan bunga jantan yang keluar, bunga betina tidak ada. Nah, yang paling ketiga adalah ketersediaan nutrisi. Jadi kalau Bapak Ibu semua ada challenge ya tentang agrosawit ini, itu produk agrosawit itu bisa nggak untuk merubah sek rasio? Karena saya punya tanaman bunga jantan semua atau bunga betina semua. Nah, karena di sini peluangnya 33,33%, ya, tadi karena genetik, karena lingkungan, karena ketersediaan nutrisi, ya kita sampaikan saja, Pak, penyebab atau Bu, pemilik kebun sawit, penyebab faktor yang mempengaruhi sek rasio itu adalah pertama genetik. Kalau sudah genetik, kita sebagai manusia sudah tidak bisa lagi berikhtiar apapun dengan cara apapun. Sama halnya kita pernah mungkin mendengar semua ya tinggal di daerah kampung ya, pohon durian 40 tahun 50 tahun tidak pernah berbuah. Itulah yang namanya faktor genetik yang tidak bisa kita siasati baik dengan cara apapun karena sudah genetik. Nah, bagaimana proses terjadinya menjadi genetik itu dan menurunkan hereditas polarisasi sifat kepada anakan berikutnya, turunan berikutnya? Karena itu terjadi yang namanya segregasi. Kalau di dalam embriologi itu ya, penyerbukan bunga jantan betina, dan di situ saling bertukar informasi genetik, kemudian terjadilah yang namanya individu baru yang menyebabkan tadi membawa terjadi segregasi. Segregasi itu di mana kondisi individu baru dari hasil penyerbukan tadi membawa sifat letal. Ya, makanya terjadilah 40 tahun tidak pernah berbuah durian. Mau pakai produk apapun tidak akan, karena secara genetik tidak bisa. Nah, faktor lingkungan ini pun sama. Ketika panas menyengat, kemudian terjadi kemarau, ini pun bisa menyebabkan sek rasio yang mendominasi bunga jantan lebih dominan. Nah, yang paling utama ketika ada pertanyaan tadi, bisakah produk agrosawit merubah sek rasio? Karena saya misalkan punya bunga jantan semua. Nah, kita di sini silakan sampaikan. Mudah-mudahan ini masalahnya defisiensi hara, maka kita bisa berikan pupuk agrosawit ini untuk merubah sek rasio tadi. Jadi kita jangan menjanjikan, menjaminkan, karena khawatirnya karena genetik tadi. Ya, mohon maaf ya, meskipun itu bibit sudah bersertifikat, tapi ada saja peluang munculnya bunga betina semua dalam satu pohon, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dampak sek rasio ini ada istilah. Sek rasio tinggi itu artinya satu pohon didominasi oleh bunga betina semua. Sek rasio rendah itu satu pohon didominasi oleh bunga jantan semua. Yang diinginkan bagaimana? Ya berimbang. Antara bunga jantan dan betina itu saling melengkapi. Pak,
Di penasaran apakah masih ada bunga banci? Ada. Jadi di dalam bunga betina ada bunga jantannya. Di situ terjadi penyerbukan. Tapi seperti jagung yang ompong tidak serempak, pasti ada saja yang namanya penyimpangan genetik itu. Cuman dari ilmu ini Bapak Ibu semua mudah-mudahan bisa menyimak karena materi jarang disampaikan ya. Nah ini umur 3 tahun seks rasionya tinggi karena di Indonesia bunga betina semua. Kemudian umur 4 sampai 10 tahun itu baru 50-50 bunga jantan betina itu seimbang ya. Nah, kemudian eh, kalau ada pernyataan Bapak Ibu semua mengenai ada beberapa mitra yang membuat video tapi memang belum tahu ilmunya. Inilah perkembangan bunga betina setelah terjadi penyerbukan dan setelah siap panen selama 6 bulan. Jadi kalau ada pernyataan ketika aplikasi agrosawit ini kepada komoditas kelapa sawit, ya dari hasilnya tadi misalkan 1,6 ton jadi dapat 2,6 ton. Wah, mana mungkin? Kan bahasanya begitu. Baru dipupuk kok sudah panen. Ya kita jangan bilang seperti itu. Ini kan biasanya banyak. Mohon maaf ya para haters menyimpulkan seperti itu. Nah, ada kalanya sawit yang kita pupuk ini dia sudah masuk di fase 3 bulan yang memang sedang pengisian nutrisi pada buah. Setelah itu diaplikasikan pada agrosawit, 3 bulan berikutnya panen, ada peningkatan. Itulah fakta bahwa 3 bulan itu betul-betul memang sudah tersedia. Tapi kalau misalkan sawit di bunga buah pasir, belum terjadi penyerbukan, tiba-tiba panen dalam jumlah besar, itu yang disebut overclaim. Nah inilah penting materi dasarnya yang perlu saya sampaikan. Jadi ini perjalanan 0 bulan ini ya, 0 bulan pertama ini ya memang belum ada penyerbukan. Ya, karena penyerbukan itu terjadi ketika tadi syaratnya bunga jantan kemudian apa namanya benang sarinya kotak sarinya sudah matang akan menyerbuk dengan bunga betina. Nah kemudian setelah itu baru terjadilah penyerbukan dan setelah penyerbukan masuklah di fase 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Ya, jadi Bapak Ibu semua eh, ya inilah yang namanya perjalanan. Ya ada beberapa orang yang tidak suka terhadap kita ya baru membuat ini dihajar dengan pernyataan-pernyataan yang merasa paling tinggi ilmunya gitu kan, maka saya akan membangun dasar-dasar ilmu pertanian tujuannya adalah untuk mengimbangi semua informasi-informasi ya terutama yang bisa memberikan gambaran dan pencerahan buat para mitra terutama ini ya. Jadi meskipun perjalanan pembentukan bunga ini 0 sampai 6 bulan, ya ada kalanya aplikasi agrosawit itu sudah masuk di 4 bulannya, di 3 bulannya, ketika itu dipanen, meningkat hasilnya. Ya, nah beda dengan tanaman buah pasir baru pertama ada yang belum berbuah, ketika diaplikasikan tiba-tiba panen melimpah. Karena tadi buah pasir itu baru coba-coba, baru berbuah yang pertama ya. Kadang ya tadi ada yang sudah bisa dipanen, ada yang tidak juga. Inilah ya tahapan proses perkembangan tanaman buah dari kelapa sawit. Ini ilmunya, ya. Ini ilmu inti semua. Makanya kemarin alhamdulillah salah satu leader luxury ketika saya misi di Singkawang, beliau menyampaikan ini ilmu baru pawan ini ilmu daging semua. Gara-gara seminar yang disampaikan saya closing priority tim saya yang mitra baru gitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah inilah Bapak Ibu semua perkembangan keilmuan ya. Nah, kemudian dalam pengaplikasian pemupukan pun ada 5T cara terbaik untuk pemupukan. Kenapa? Para petani itu banyak selalu yang mengoplos. Karena tadi pembelian NPK berimbang tidak apa namanya hasilnya tidak nampak, maka petani itu mengoplos. Ada yang menggunakan dolomit. Dolomit itu kalsium magnesium karbonat ya untuk menaikkan pH-nya. Ada kisrit magnesium sulfat. Ada juga yang menggunakan rock fosfatnya, ada yang urea, ada KCl-nya, diaplikasikan, kemudian ditabur di tempat lain berhasil, di tempat yang lain yang lain lagi malah tidak berhasil. Nah, karena apa? Yang menyebabkan apa? Jenis tanahnya berbeda. Maka nanti akan kita detailkan materi tentang agrosawit ini seperti apa sih keunggulannya? Kok bisa digunakan dari berbagai jenis tanah pun bisa. Nah, makanya di sini di brosur yang saya buat ini ya, di sini ada yang namanya tepat waktu yaitu aplikasi ya. Direkomendasikan oleh formulator aplikasi agrosawit ini dibuat 4 kali dalam 1 tahun. Berarti 3 bulan sekali. Kenapa tepat waktu itu harus penting? Penting. Sama seperti halnya gini, Bapak Ibu semua, anggaplah
mengkonsumsi makan berat, katakan ada nasinya, ada lain-lainnya itu, katakanlah 3 kali dalam 1 hari atau 24 jam. Kemudian supaya kita tidak makan lagi siang dan malam, kita maksimalkan makan di pagi saja semuanya. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, maka tepat waktu. Ada. Nah, sekarang kelemahan aplikasi pupuk tunggal. Ketika adanya perubahan cuaca yang menyebabkan munculnya cikal bakal tadi, bunga jantan betina tadi yang mengarah nanti akan menjadi TBS tadi, tiba-tiba karena memang ilmunya tidak tahu dihantam pakai urea, ya mudah lagi. Karena urea itu adalah untuk menghijaukan warna daun, warna pelepah untuk kebutuhan vegetatif. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu semua punya pohon duren sedang berbunga, hajar dengan urea, rontok semua. Bahkan setiap, dan di Bandung sedang hujan ya, di fase pembungaan, tiba-tiba hujan turun. Karena tadi sudah terkena namanya water stressing atau kekurangan air, muncul bunga, kena hujan turun yang mengandung nitrogen tinggi, rontok semua. Nah inilah uh, arti daripada pemupukan yang tepat waktu tadi. Kemudian tepat jenis, ya tadi tepat jenis. Tadi sudah saya simpulkan, apapun jenis tanahnya, daripada kita mengoplos, mencampur adukan pupuk dan lain-lain, ternyata tidak efisien, lebih mahal, lebih baik silahkan, Bapak Ibu semua. Ya, silakan nanti gunakan produk agrosawit. Nah, silakan nanti apa namanya kita simpulkan seperti apa produk ini, dasarnya produk ini ketika diaplikasikan dari jenis-jenis tanah, berbagai jenis tanah tadi ya. Dan tepat jenis saya arahkan ke agrosawit. Tepat dosis. Nah, untuk